perkenalkan, saya Elsa Ameida dari kelas MPI 1A. Saya akan menjelaskan apa itu hadis maudhu. Kita langsung saja ke video presentasinya. Jadi apa sih hadis maudhu itu? Kita berawal dari pengertiannya. Kata maudhu sendiri berasal dari kata wadoa, yad'u, wad'an, wa maudu'an, yang memiliki arti menggugurkan, merendahkan, membuat, melahirkan, dan lain-lainnya. Kemudian para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu itu hadis yang diciptakan atau dibuat-buat oleh orang-orang pendusta, dan kemudian dikatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis Rasulullah. Nah, dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan, maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya itu mengada-ada atau berbohong. Kemudian sebab-sebab terjadinya hadis maudhu. Nah, yang pertama karena faktor politik, yaitu terjadi pertentangan setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan umat Islam saat itu terpecah belah. Kemudian yang kedua itu karena kebencian dan permusuhan. Pada saat dakwah Islam berhasil, di sisi lain ada yang dendam melihat kemajuan Islam. Karena tidak mampu melawan kekuatan Islam, maka mereka menciptakan hadis-hadis palsu. Kemudian yang ketiga, ada golongan umat Islam yang suka beramal namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis palsu. Tujuannya untuk menarik orang berbuat baik tanpa dasar yang benar. Salah satu tokoh terkenalnya nih ada dari golongan zindik ya, yaitu Abdul Karim bin Abi Al-Auja. Abdul Karim bin Abi Al-Auja ya, yang telah membuat sekitar 4.000 hadis maudhu tentang hukum halal haram. Ia membuat hadis menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Apa sih tanda-tanda hadis maudhu? Jadi tanda-tanda yang pertama ada tanda-tanda pada rawi atau sanadnya. Yang pertama nih, periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang perawatnya sikoh meriwayatkan hadis itu. Kemudian yang kedua, periwayatnya mengaku sendiri dia membuat hadis tersebut. Terus yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis, seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya, karena menurut kenyataannya si guru tersebut dinyatakan wafat sebelum ia sendiri lahir gitu. Yang kedua, ada tanda-tanda pada matanya atau maknanya. Itu ada satu, rusaknya makna, yaitu maknanya sangat berlawanan dengan pendapat akal. Yang kedua, rusaknya lafaz. Kemudian yang ketiga itu menyalahi keterangan Al-Quran yang kurang tegas. Yang keempat, menyalahi hakikat sejarah yang telah terkenal di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, sesuai hadis dengan mazhab yang dianut oleh rawi, sedangkan rawi itu pula orang yang sangat fanatik kepada mazhab. Keenam, mengandung urusan yang menurut seharusnya kalau ada dinukilkan oleh orang-orang ramai. Jadi kesimpulan dari materi hadis maudhu ini adalah hadis maudhu adalah hadis yang sengaja dibuat dan dikaitkan dengan Nabi Muhammad meskipun beliau tidak pernah mengatakannya. Pemalsuan ini disebabkan oleh konflik politik, kebencian terhadap Islam dan niat buruk.
Jadi hadis maudhu muncul pada masa pertikaian politik dan bisa dikenali melalui sanad yang tidak kredibel atau isi yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi penting nih bagi kita untuk mempelajari hadis maudhu ini agar umat Islam selalu berpegang teguh kepada hadis-hadis yang sahih. Jadi begitu materi dari hadis maudhu ini. Mungkin dicukupkan. Sekian dari saya, Elsa Ameida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.